Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Hikmah yang berikutnya daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qala radhiyallahu an, berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, semoga Allah meridhoinya, ma'urifa qadru syai'i bimisli dhiddihi wala tasallal musabu bimisli dzikri man usiba bimisli musibatih. Ma'urifa qadru syai', tidak diketahui nilai berharganya sesuatu bimisli dziddihi, dengan semisal lawannya, dengan semisal lawan daripada itu syai'. Wala tasallal musabu, dan tidak akan terhibur orang yang mendapatkan musibah, dan tidak akan terhibur orang yang mendapatkan musibah bimisli, dengan semisal dzikri man usiba, menyebut mengingat man usiba, orang yang mendapatkan musibah bimisli musibatih, dengan semisal daripada musibah dirinya. Apa maksud daripada hikmah ini? Ini hikmah ini maksudnya, orang tidak akan mengetahui nilai berharganya daripada satu kenikmatan kecuali ketika dia kehilangan daripada kenikmatan tersebut. Contoh, orang tidak akan mengetahui nilai daripada afiat, sehat wal afiat, kecuali ketika dia sakit. Ketika dia sakit baru kehilangan sehat, jadi orang sakit baru sadar nikmat sehat itu. Nikmat kalau orang itu sehat afiat. Kenapa? Sakit akhirnya tidak bisa kemana-mana. Sakit akhirnya dia tidak bisa hadir majelis. Berarti dia tidak akan mengetahui nilai daripada kenikmatan daripada sesuatu kecuali ketika dia kehilangan itu nikmat. Contoh lain, seandainya orang itu tidak akan mengetahui nilai berharganya daripada kenikmatan mata. Kita punya mata bisa membaca dengan terang, dengan jelas. Kita bisa membaca Al-Quran dengan jelas. Ini mata, kenikmatan terang daripada mata ini nggak akan kita ketahui nilai berharganya terangnya mata kita, kecuali ketika mata kita sudah mulai rabun, mulai nak ketok, ati moco soro, harus cari cahaya yang terang. Lampu wis terang kadang-kadang sih kurang terang, sampai dibantu dengan kacamata, sampai dibantu dengan alat yang lainnya. Kamu tidak akan bisa mengetahui nikmat daripada sesuatu kecuali ketika kamu kehilangan itu nikmat. Contoh yang lain, seandainya kenikmatan daripada memiliki harta, jadi orang mampu, nikmat itu. Kadang-kadang kita tidak sadar kenikmatan itu berharga. Kita akan sadar nikmatnya kita punya harta kapan? Ketika kita sudah tidak punya uang. Ketika kita sudah tidak punya harta, baru kita sadar, iya, nikmat ternyata punya uang. Kenapa? Saya bisa sedekah, saya bisa bantu orang, saya bisa untuk membeli apa yang aku butuhkan. Ketika sudah tidak ada harta, baru dia sadar ternyata itu adalah kenikmatan. Lebih-lebih hati-hati yang masih punya orang tua. Yang masih punya orang tua, kenikmatan itu kita nggak akan tahu kenikmatan ketika kita punya orang tua kecuali setelah orang tua nggak ada. Itu banyak orang yang lupa. Kenikmatan punya orang tua, mungkin kita ini saat ada orang tua lupa. Kadang orang tua menyuruh kita sesuatu, memerintahkan sesuatu, kita nggak mau.
Kita anggap orang tua tinggal bersama kita hal yang remeh, hal yang biasa. Kadang-kadang apa? Orang tua ketika memerintahkan sesuatu kita pegel, tak terima. Tapi kita akan merasakan nikmatnya punya orang tua setelah orang tua tidak ada. Semua orang tanya, walaupun orang yang sudah tua, nikmat punya orang tua. Kapan taunya? Ketika kehilangan. Karena itu kesempatan yang masih punya orang tua, jangan disia-siakan. Mungkin ketika dia sudah lanjut usia, ya mungkin dia agak rewel. Tapi kalau kita pikirkan, kita lebih rewel lagi waktu saat kecil. Kita lebih menggoda lagi saat kita kecil. Belum kita waktu dikandung, belum kita saat kita masih bayi, belum saat kita mengganggu dia saat enak-enak dia lagi tidur. Mereka itu kurang tidur, mereka kurang makan, mereka capek. Kita lebih menggoda orang tua kita saat kecilnya daripada orang tua kita menggoda kita saat orang tua lanjut usia. Karena itu pompong sing duwe wong tua jangan disia-siakan. Hormati orang tua kita, buat bahagia orang tua kita. Buat orang tua kita ridho dengan kita. Wah, kalau orang tua kita ridho, wah semuanya akan kita dapatkan. Kenikmatan dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Karena itu mumpung yang masih punya orang tua, jangan disia-siakan. Karena itu segala sesuatu, ini hikmahnya, segala sesuatu akan bisa kita ketahui nilai berharganya ketika ada lawannya. Ketika kita kehilangan sesuatu tadi itu, baru kita akan sadar. Contoh gambaran nyata aja. Kita akan bisa menikmati air es ketika apa? Ketika panas. Kalau sama-sama dingin ya tidak nikmat. Minum air es di tempat yang dingin kurang nikmat. Tapi ketika panas, kita dahaga, kita minum air es, wah nikmat. Kita akan tahu kenikmatan sesuatu ketika ada lawannya. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan apa? La ya'rifu qadral arba, arba la ya'rifu qadraha illa arba. Ada 4 hal yang tidak akan mengetahui nilainya kecuali setelah datangnya 4 hal. La ya'rifu qadral haya illa al-mauta. Enggak akan mengetahui nilai daripada berharganya saat hidup kecuali orang yang sudah meninggal. Kenapa? Saat hidup masih bisa beramal. Saat hidup dia masih bisa melakukan sholat. Saat hidup dia masih bisa bersedekah. Saat hidup dia masih bisa ibadah kepada Allah. Tapi setelah meninggal nggak akan ada izin lagi kita untuk bisa melakukan sholat lagi. Kenapa? Kesempatan untuk beramal hanya ketika kita di dunia. La ya'rifu qadral arba ilal arba. Yang pertama qadral haya ilal mauta, kecuali orang yang sudah meninggal. Kalau kita seandainya dikasih bisa mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka semuanya pasti memperingatkan kita, hati-hati sik pompong urip, jangan disia-siakan. Karena kalau kita sudah seperti kita, maka kamu tidak akan dapat izin lagi untuk hidup dan kamu akan menjadi orang yang menyesal. Yang kedua, wala ya'rifu qadras siha illa ahlus sukmi. Tidak akan mengetahui nikmatnya sehat kecuali orang sakit. Ketika sehat lupa diri kadang-kadang, tapi ketika sakit baru sadar. Wis ndak iso apa-apa baru sadar. Ya Allah, coba waktu sehat tak gawe ngene. Coba waktu sehat aku rutin hadir majelis. Coba waktu sehat aku bantu orang yang membutuhkan. Coba terus gitu. Dia baru tahu nilainya sehat setelah dia sakit. Wala qadral ghina illa al-faqri. Tidak akan mengetahui nikmatnya mampu ketika saat mampu kaya kecuali ketika dia jadi fakir. Waktu kaya lupa, enggak pernah bantu orang. Kadang tetangganya kelaparan enggak tahu dia. Kadang keluarganya, kerabatnya sendiri membutuhkan, dia enggak tahu, enggak perhatian. Tapi setelah dia jadi orang yang fakir sama seperti mereka, akhirnya baru kita sadar, ya Allah, coba saya bantu orang, saya akan dibantu sama orang. Coba saya perhatian sama orang, saya mungkin akan diperhatikan sama orang. Baru sadar.
Wala ghadras syabab, tidak akan mengetahui kenikmatan masa muda illa ahlul haram. Kenikmatan masa muda tidak akan diketahui nikmatnya kecuali sudah tua. Kenapa? Masa muda itu kuat, untuk melakukan apapun bisa dia. Tapi kekuatannya ternyata digunakan untuk banyak apa? Sepak bola, futsal, ya, kemudian ke tempat-tempat rekreasi, wisata. Kemudian banyak joget, banyak menyanyi. Tidak digunakan untuk ibadah. Ketika saat masa tuanya pingin ibadah, wis tak kuat. Masa mudanya digunakan untuk lupa, masa tuanya pingin ibadah nggak kuat sudahan. Karena itu sebelum datangnya 4 hal, maka manfaatkan ketika ada empat hal. Nah, ini di sini apa? Dikatakan orang tidak akan mengetahui nilai berharganya sesuatu kecuali ketika datang lawannya, baru dia sadar. Ternyata yang sebelumnya adalah kenikmatan. Ini yang pertama. Yang kedua, wala tasallal musab. Orang tidak akan terhibur dari orang yang kena musibah, tidak akan terhibur dengan semisal dia mengingat atau menyebut orang yang mendapatkan musibah seperti musibahnya dia. Apa maksudnya? Orang itu akan merasa terhibur daripada ketika mendapatkan musibah. Ketika dia dapat musibah yang dia hadapi atau yang dia dapatkan tadi itu akan merasa ringan ketika dia mengingat. Mengingat siapa? Orang yang mendapatkan musibah seperti musibahnya dia. Artinya apa? Ketika seandainya dia menjadi orang yang sakit, tapi ketika dia sakit ingat, ya Allah, iya ya, temanku juga sama pernah sakit seperti ini, bahkan lebih parah. Dia tidak akan merasa apa berat dengan penyakit yang Allah berikan kepada dia. Kenapa? Karena sama, ada orang lain yang mendapatkan musibah sebagaimana dia mendapatkan musibah. Contoh lain seandainya, gambaran yang nyata biasanya kalau waktu banjir. Oh, ada banjir, bukan satu orang yang kebanjiran rumahnya, banyak yang kebanjiran. Maka apa? Mereka mendapatkan musibah. Yo barangi ono sing kena kebanjiran, mungkin ono TV ini, mungkin ono barang-barang yang berharga yang lainnya kena banjir, tapi mereka apa? Merasa enteng. Kenapa? Karena ternyata bukan hanya dia yang kena musibah, ada yang lainnya yang mendapatkan musibah. Ternyata ada orang lain yang bukan dirinya juga mendapatkan musibah. Bahkan apa? Setelah banjir selesai ngobrol, bahkan tertawa-tertawa. Kok mlebu masa ini? Oh masa ini. Waduh, TV ku kon ngambang. Iki ku cerita dengan bahagia kadang-kadang. Padahal musibah. Kenapa? Karena ternyata ada orang lain yang sama yang mendapatkan musibah. Karena itu ketika kita mendapatkan musibah, ingat, bukan hanya kita yang mendapatkan musibah, orang lain juga mendapatkan musibah kok. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa apa terbebani dengan musibah yang ada. Anak kok sakit ya? Loh, emangnya kamu saja yang sakit? Satu dunia ini tidak ada yang sakit kecuali kamu. Kabeh pernah sakit. Ada orang lain yang sakit, mungkin yang sama atau lebih parah daripada kamu. Ketika kamu ingat seperti itu, iya ya, ternyata dia sakit, ya sabar, dapat pahala, sembuh nantinya. Akhirnya apa? Enteng. Karena dikatakan apa? Orang yang mendapatkan musibah akan terhibur dengan semisal apa? Dia mengingat atau ya mengingat daripada orang yang sama mendapatkan musibah seperti musibah dirinya. Ini akan kita merasa apa? Enteng. Itu dikatakan al-musibatu idza ammat hanat wa idza ikhtassat sagulat. Musibah itu jika merata, hanat, akan merasa apa? Ringan, nggak akan berat. Orang yang mendapatkan musibah tapi secara umum, bukan hanya dia, wake sing sama yang kena, maka apa? Hanat, akan merasa apa? Ringan. Gampangannya wis wingi corona itu. Pertama corona itu dianggap dianggap sesuatu yang apa namanya? Cacat yang
membuat malu. Yang pertama-pertama kena kan gitu. Tapi setelah banyak yang kena, biasa. Iki nek kuruna, oh kena. Akhirnya, ya ini akhirnya ditaruh satu rumah ini biasa. Awal mulanya, karena bukan semuanya yang kena, masih beberapa orang, sehingga dianggap itu adalah sesuatu yang cacat yang membuat dia malu. Tapi setelah menjadi umum, hanat, enteng. Karena itu apa? Musibah ketika turunnya secara umum maka akan menjadi enteng. Tapi idza ikhtassat, kalau itu musibahnya untuk kepada dia, sagulat, berat. Udah ambil seandainya terjadi musibah banyak yang meninggal. Bukan hanya keluarga dia yang meninggal, ada keluarga yang lainnya juga ada yang meninggal di antara keluarganya. Agak mendingan, enteng. Kesedihannya itu tidak seperti dia saja yang mendapatkan musibah. Kalau dia saja yang mendapatkan musibah, mungkin dia merasa berat. Kenapa? Tidak ada orang lain yang mendapat musibah kecuali dia. Akan merasa apa? Berat. Karena itu ini yang harus kita selalu pikirkan. Apapun musibah yang kita dapatkan, kalau kita ya pikir itu semuanya, kita ingat bahwa bukan hanya kita yang mendapatkan musibah, maka itu akan menjadi apa? Ringan. Karena itu ketika mendapatkan musibah, kita pikir, emangnya kamu saja yang dapat musibah? Emangnya kamu yang pertama dapat musibah? Banyak kok yang dapat musibah yang lainnya. Tapi ketika dia pikirkan seperti itu, akhirnya jadi enteng. Jadi enteng sehingga dia tidak terlalu larut dalam kesedihan. Apalagi semua yang kita dapatkan ini semuanya atas kehendak Allah. Semuanya yang kita lakukan, kita dapatkan ujian, kebaikan, musibah, semuanya itu kehendak Allah. Dan semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terasa jamil. Wa kullu fi'lik jamil. Semua ya Allah yang kamu lakukan adalah jamil, bagus. Ketika dia mau menerimanya dengan apa? Ridho. Ketika dia menerima dengan ridho, dengan lapang dada, dengan ikhlas, enteng jadinya. Kenapa? Allah akan ganti nantinya. Allah akan mudahkan dengan cara lain. Mungkin kelihatannya musibah, tapi di balik musibah ternyata banyak kenikmatan. Dan itu banyak terjadi. Dan itu banyak terjadi ya kepada banyak orang. Karena itu Nabi sendiri, Nabi itu ketika dakwah ya tidak gampang hadirin. Nabi ketika dakwah itu diteror, dilempari batu, berdarah-darah, diperangi. Nabi itu. Karena itu Nabi itu pernah selalu diingatkan sama Allah. Selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi ketika dalam misi dakwanya ya dia mungkin banyak gangguan, banyak teror daripada umatnya. Allah mengingatkan bagaimana Allah menguji para nabi yang dahulu. Diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Ini dalam rangka apa ini? Ayat ini mengingatkan Nabi ketika Nabi mendapatkan musibah. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Walaqad ustuhzi'a." Dan benar-benar mereka para rasul ustuhzi'a, dihina. Mereka dihina oleh umatnya. Min qablika, sebelum kamu. Bukan hanya engkau ya Muhammad. Para nabi itu juga dihina. Para nabi itu juga diteror. Bagaimana Nabi Musa diteror, bagaimana Nabi Yunus, bagaimana Nabi Zakaria, bahkan digeraji. Mereka juga mendapatkan hinaan daripada kaumnya. Fahaqa, tapi ketika Allah sudah menurunkan balaknya billadzina sakhiru, terhadap orang-orang yang membanggakan dirinya, terhadap orang-orang kafir, maka nubi yastazun, maka mereka tidak akan bisa melakukan apa yang mereka ini. Artinya mereka akhirnya juga dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi selalu diingatkan ketika dalam dakwanya, dalam misi dakwanya, Nabi selalu diingatkan. Selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya supaya tetap tegar. Di antara ayat yang lain Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, "Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika wa ilallahi turja'ul umur." Kalau seandainya mereka Muhammad, mereka itu juga mendustakan. Seandainya mereka mendustakan kamu, umatnya Nabi Muhammad mendustakan Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, faqad kudzibat rusulun min qablik. Ketahuilah, rasul
Para rasul, para nabi sebelum kamu juga didustakan kok. Nabi Nuh bagaimana Nabi Nuh? Dakwah 950 tahun sing beriman cuman beberapa puluhan. 950 tahun cuman hanya beberapa puluh orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Apalagi ya Pak, maksudnya Pak, ini diingatkan itu loh, para rasul juga sama kok, mereka didustakan. Karena itu engkau didustakan itu hal yang sama sebagaimana para nabi yang dahulu mereka didustakan. Jadi enteng, ternyata bukan hanya Nabi Muhammad, ternyata para nabi yang lainnya juga sama. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Segala urusan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa? Saatnya para dai, orang yang mengajak orang untuk berbuat baik, ceramah atau seandainya ya dakwah di satu tempat ternyata tidak diterima, ternyata dicaci seandainya, wajar. Para nabi loh ada mukjizatnya itu loh masih didustakan. Para rasul itu loh yang punya apa? Bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang rasul, punya mukjizat yang bisa dia tampakkan. Tetap didustakan kok, tidak diterima kok. Kita nabi itu sampai berdarah-darah, kita cuma ditolak, cuma diamini dok seandainya ya. Pas ceramah amin seandainya. Ya maksudnya kon mandek biasa, tidak usah ngambul. Itu hal yang wajar. Kamu masih belum apa? Dilukai. Para nabi dilukai, tapi mereka apa? Tetap sabar. Ini juga apa? Pelajaran untuk apa? Para dai juga, para ustadz, apa? Mereka ketika berdakwah dan mengajar harus apa? Punya sifat sabar. Bahkan Nabi SAW pernah. Nabi ini ketika mendapatkan rampasan perang, ketika Ghanaim Hunain ini banyak rampasan perangnya, wakeh rampasan perang, dibagi-bagi. Nabi kalau membagi adil, bukan disamaratakan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Oh ini anaknya banyak, kebutuhannya lebih banyak, ya dikasih lebih banyak. Oh ini yang apa selalu ya ikut perang dan dia semangat, dia yang depan, dikasih lebih banyak. Walhasil ada beberapa orang yang ada dilebihi, ada yang ya wajar, sebagaimana yang lainnya normal. Tapi ada satu orang ini datang ya kepada orang-orang yang bagi mengatakan, inna hadhi lagismatun ma urida bihallah. Ini apa ini cara membagi seperti ini? Ini cara membagi tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar, ini tidak sesuai aturan Allah. Padahal Nabi Muhammad, sapa sing luwih adil tuh Nabi Muhammad? Siapa yang lebih persis kalau bagi lebih daripada Nabi Muhammad? Masih diomongi kok. Apa ini bagi tidak adil ini seperti ini? Akhirnya apa? Orang tadi itu yang mendengarkan omongan daripada yang mengatakan Nabi nggak adil itu datang kepada Nabi SAW memberi kabar. Setelah dikabari Nabi Muhammad, apa jawaban Nabi Muhammad? Apa marah? Enggak. Rahmatullah ala Musa ala akhi Musa qad udhiya bi akthar min hadza fasabar. Ternyata apa? Ketika mendapatkan apa cacian atau pengaduan dianggap Nabi nggak adil, ternyata apa? Bukan marah Nabi, bukan dibalas omongan, enggak. Ternyata apa? Ingat, semoga Allah merahmati saudaraku Musa, Nabi Musa. Kenapa? Qad udhiya bi akthar min hadza. Diganggu sama umatnya lebih daripada ini, fasabar, tapi dia sabar. Bani Israil ini kurang budaya apa? Bani Israil ini umat yang paling memel. Nabi Musa selalu digoda oleh umatnya. Bagaimana Nabi Musa disuruh perang sendiri sama umatnya. Wis kon perang ambek Tuhanmu, kon tak teni gini. Ya apa umat kok ngono kon? Ketika apa pingin makanan, turunkan makanan, aku pingin makanan yang model gini. Muanja umatnya, gudo. Kata Nabi Muhammad, Nabi Musa ya diganggu oleh umatnya lebih daripada aku. Ternyata dia sabar. Aku cuma gini kok. Itu untuk mengobati dirinya. Artinya apa? Ketika mendapatkan musibah, ingat, ternyata ada yang mendapatkan musibah
yang sama atau lebih parah daripada dia. Sehingga apa? Dia tidak akan menjadi orang yang tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika mendapatkan musibah, ya kita langsung ingat dengan musibah daripada yang lainnya sehingga kita merasa ringan. Musibah yang menimpa kepada seorang itu sebetulnya hakikatnya kenikmatan. Lebih daripada itu ya. Kita setelah mengobati diri kita, ternyata musibah yang kita dapatkan apapun lah bentuknya. Ternyata ada orang lain yang sama kok pernah mendapatkan sama seperti aku. Sehingga merasa ringan. Atau lebih parah juga ada, sehingga dia merasa ringan. Apalagi kalau dia sadar bahwa setiap ada musibah, ternyata di balik musibah itu ada kenikmatan. Di antara kenikmatan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ketika kita mendapatkan musibah langsung sabar, langsung menerima dengan ketentuan Allah, maka apa pahalanya? Apa balasannya? Allah akan memberikan pahala yang tidak bisa terhitung. Pahalanya besar. Ternyata Allah akan berikan pahala. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Aku ini heran tentang urusan orang yang beriman ini. Enak mau beriman itu. Apa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya segala urusannya baik. Orang beriman ini, apapun yang dia dapatkan semuanya mendatangkan kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu semuanya tidak akan diberikan kecuali bagi orang beriman. Artinya yang punya iman. In asabatu sarra syakar fakana khairun lahu. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan, kemudian setelah dapat kenikmatan dia bersyukur, kebaikan bagi dia. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah, Allah akan berikan pahala. Kenapa? Ketika dapat kenikmatan, ketika dapat kebahagiaan, dia langsung ingat kepada Allah, bersyukur tentang nikmat Allah. Sehingga ditambah nikmatnya. Tapi kalau dia dapat kejelekan, wa in asabatu dharra'u, kalau dia mendapatkan ternyata bahaya, ternyata dia mendapatkan bahaya, musibah, fasabar, ternyata dia terima dengan sabar, maka fakana khairan lahu, maka ternyata itu akan menjadi kebaikan bagi dia. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu urusan orang yang beriman ini adalah semuanya adalah kebaikan bagi orang yang beriman. Tapi ketika dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan ketika dia mendapatkan mendapatkan musibah, dia langsung sabar. Karena itu kalau kita mendapatkan musibah sebetulnya jangan dirasakan hanya sakitnya saja, tapi apa setelah sakit itu kita pikirkan. Sama halnya gini gambarannya, ada dokter, ada pasien datang ke dokter, kemudian mengadu, saya sakit gini. Oh ya, disiapkan suntik, mau disuntik sama dokter. Sakit gak suntikan itu? Sakit. Apalagi yang gak tahu suntik, wedi, kemeringet kadang-kadang ketika mau disuntik. Sakit. Kalau kita mengingat daripada sakitnya saja, daripada dokter tadi itu, pasien ini hanya mengingat wah, ya pergi dokter, saya datang sakit di sini mengadu karena sakit, disakiti. Ya berarti ini pasien yang tidak paham ini. Kita harus husnudzon sama dokter. Kenapa? Dokter tadi itu membuat sakit kita dengan suntikan, kita husnudzon. Kenapa? Setelah suntikan itu kita akan nikmat. Kenapa? Sakit yang kita rasakan akan hilang. Kita disuntik tadi itu dikasih vitamin supaya kita tambah sehat, supaya kita tambah seger. Kalau kita melihat dibalik daripada suntikan tadi, dibalik daripada sakitnya tadi itu, kita akan merasa nikmat. Kita nggak akan dendam sama dokter tadi, nggak akan sakit hati sama dokter tadi itu. Kenapa? Suntikannya memang sakit, tapi si dokter tadi bukan niat untuk bukan untuk menyakiti, tapi si dokter tadi itu tujuannya untuk menyehatkan, tapi dengan cara itu.
Allah juga sama, Tuhan kita ini Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menguji kita. Ujian Allah itu jangan dilihat ujiannya, di balik itu semuanya kita ini pasti ya kita yakini ada kenikmatan di belakang itu semuanya. Menguji dengan apapun Allah pasti ada di balik itu semuanya apa? Kenikmatan. Kenikmatan apa diantaranya? Oh, setelah kita dapat musibah ini diangkat derajat kita di dunia. Minimal nanti di akhirat apa? Wah, diampuni dosanya, dapat ridho Allah, masuk surga. Ketika kita menerima daripada sabar menerima daripada musibah tadi dengan apa? Dengan sabar. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan gini, ma usibtu bi musibatin illa kana lillahi alayya fiha arba' ni'am. Wah, kalau kita seperti Sayyidina Umar, insyaallah dapat musibah apapun tetap kita akan menjadi orang yang taat kepada Allah, nggak akan mengadu, tetap kita bersyukur daripada nikmat Allah. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, aku tidak dikasih musibah dengan satu musibah kecuali Allah telah memberikan kepada aku di belakang musibah tadi itu apa? 4 kenikmatan. Dapat musibah, merasa dapat nikmat Sayyidina Umar ini. Di antaranya apa? Kenikmatan yang pertama, annaha lam takun fi dini. Aku mendapatkan musibah, kenapa? Oh, ditinggal meninggal. Oh, tidak mendapatkan keuntungan. Oh, ternyata aku seandainya sakit. Oh, aku mendapatkan satu musibah. Aku merasa itu adalah kenikmatan bagi aku. Kenapa? Musibah yang terjadi bukan aku dalam urusan agama. Bukan dalam urusan agama. Untung musibah sih dunia. Dunia masih bisa dicari. Tapi kalau musibah agama, imannya, atau seandainya dia sampai tidak melakukan ibadah, sampai melakukan maksiat, wah ini musibah yang lebih besar tuh. Alhamdulillah aku bersyukur musibah hanya urusan dunia, bukan urusan agama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Sayyidina Umar mengatakan apa? Wa anna lam takun akbar minha. Aku bersyukur musibah yang aku dapatkan yaitu cuman cuman tidak diterima ketika ceramah, cuman dicaci seandainya. Aku bersyukur kan Pak? Tidak lebih besar daripada itu musibahnya. Cuman hanya itu. Ada orang yang lebih besar loh mendapatkan musibah. Orang mendapatkan musibah lebih besar daripada dia. Ada masihan. Aku bersyukur kenapa musibahnya tidak sebesar daripada musibah yang aku dapatkan saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa annani lam uhram ar-ridha inda nuzuliha. Dan alhamdulillah aku bersyukur ketika mendapatkan musibah aku langsung ingat kepada Allah, sehingga aku tidak diharamkan untuk mendapatkan pahala ketika aku ridho ketika datangnya itu musibah. Musibah itu ketika kita dapatkan dikatakan sabar itu waktu pertama kali. Dikatakan apa? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika mendapatkan awal daripada musibah. Ya, kemudian ketika dia mendapatkan musibah kepaten saatnya, orang tuanya meninggal atau anaknya meninggal, waduh ndak terima, dipenduk-penduk no tembok ndak sih, suwek-suwek kelambi ini, diropek-ropek pakaiannya, wah ndak terima, jaza, tidak menerima dengan tuntutan Allah, sampai ya 1 hari, setelah 1 hari sabar, ya tidak sabar itu urip paning ah. Mau ndak sabar mau hidup lagi anaknya atau orang tuanya, ya harus sabar memang. Tapi yang mendapatkan pahala apa? Saat pertama kali mendapatkan musibah langsung dia ingat, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya ini miliknya Allah, ya akan diambil sama Allah, ya haknya Allah. Apapun, harta kita yang kita miliki ternyata diambil sama Allah, miliknya Allah memang kok. Rusak seandainya, hilang seandainya, itu miliknya Allah kok. Terserah Allah. Ketika kita ingat langsung seperti itu, ini baru dapat pahala. Sayyidina Umar bersyukur ketika mendapatkan musibah langsung ridho, ketika turunnya dapat pahala. Kenikmatan yang ketiga itu. Kenikmatan yang keempat, wa annani arju thawaballahi 'alaiha. Dan ketika aku mendapatkan musibah, aku langsung mengharap daripada pahala dari Allah. 4 kenikmatan dia dapatkan. Di balik daripada musibah ternyata dia dapat 4 kenikmatan daripada Allah. Karena itu ya
mereka ini orang-orang yang selain kita ini juga banyak yang mendapatkan musibah, banyak yang ditipu, banyak yang diambil haknya, banyak. Orang-orang para nabi, bahkan para nabi itu banyak, ya mereka itu tidak langsung terhormat. Ya dai-dai seandainya, wah para nabi enak ya, loh apa langsung jadi enak? Enggak. Nabi Musa itu walaupun bisa menjadi kalimullah, tapi Nabi Musa diteror, dilukai, bahkan mau dibunuh, dikejar-kejar, sampai lari, sampai ke Nabi Syu'aib. Oh ceritanya Nabi Musa panjang di Al-Quran itu. Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad dilempari batu di Taif sampai berdarah-darah. Banyak kejadian yang dialami oleh Nabi kita. Nabi Musa bagaimana dengan Fir'aun. Walhasil mereka itu tidak langsung terhormat, mereka juga diuji. Karena itu kita jangan langsung minta terhormat. Semua itu harus ada ujian. Karena itu dikatakan al-imtinan ba'dal imtihan. Orang akan mendapatkan anugerah itu setelah diuji. Jangan berhayal kita tidak akan mendapat ujian dari Allah. Semuanya akan diuji, pasti akan diuji. Ya, tinggal kita mau mendapatkan ujian tadi dengan ridha atau tidak. Karena itu kita harus pikirkan yang penting bukan agama kita yang menjadi taruhannya, bukan iman kita selamat masihan. Ya dapat agama kita nggak sampai lepas daripada kita, itu sudah cukup sebetulnya atas kenikmatan daripada segala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Loh, nama saya, nama baik saya ini, saya dicaci, saya dituduh nama baik saya. Loh justru kalau kamu sabar, ya bolehlah kamu menuntut atau urusan dunia, tapi ketika kamu sabar, nggak sampai stres, nggak sampai kamu ini meninggalkan kewajiban Allah, sampai kamu juga melakukan hal yang dilarang oleh Allah, kamu terima dengan sabar, justru nama kamu akan diangkat. Kalau itu fitnah, wah ini harta saya nih, saya sudah sulit-sulit nyari, ternyata diambil haknya oleh orang lain. Bisa nggak kamu mengambil kembali? Nggak bisa. Kalau kamu sabar, itu jadi sedekah. Wah saya ini harusnya panen, ternyata gagal panen, ternyata ada burung datang memakani tanaman saya. Kalau kamu sabar, itu semua yang dimakan oleh burung tadi jadinya sedekah. Kamu sedekah kepada makhluk Allah. Sebetulnya di balik musibah ada kenikmatan. Pokok kita langsung ingat. Itu akan jadi Itu akan jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu ada satu cerita nih. Ada satu cerita, ada seorang perempuan yang cantik. Perempuan cantik ini punya seorang suami. Suaminya juga ngalem ya, ngalem manja gitu ya. Ya suami istri. Kemudian si suaminya minta kepada istrinya. Ya kalau bahasa kita, "Dek ya, cipikno banyu kok ya. Dek ambilkan air, istriku ambilkan air." Oh iya siap, diambilkan air. Ke dapur ngambil air. Ternyata suaminya ini mungkin capek, ketiduran. Ini istri ini tadi bawa air untuk suaminya, ya ditunggu. Padahal dalam keadaan tidur, ditunggu bukan sampai 1 jam 2 jam sampai subuh. Tinteni ambil sing wedok ini sama istrinya ini. Bangun dari tidur kaget, loh. Mulai kapan kamu ini bawa air ini? Ya mulai tadi malam mas. Kamu minta air, kamu tinggal tidur. Loh apa enggak turu ae? Enggak, takut kamu nanti tengah malam butuh air karena kamu kehausan sebelum tidur. Waduh, ini istri solihah ini memang ya. Istri solihah bener. Sampai si suami, ya Allah bersyukur, alhamdulillah aku dapat istri. Ya enggak ada duanya. Ini istri yang sangat solihah ini. Akhirnya saking senengnya si suami tadi, Dek, apa yang kamu mau? Opoai permintaanmu tak turuti. Kenapa? Karena merasa bahagia, menghormati daripada baktinya seorang istri kepada suaminya. Ayo minta apapun kamu, tak turuti kon. Oh baik saiki wong wedok saiki.
ya mas-masan ya kalung kabeh jauh ya umroh ya umroh perlu njok haji orang sekarang ya. Tapi ini si perempuan ini lebih aneh lagi. Bener Mas, kamu mau nuruti permintaanku? Iya, permintaanmu semuanya aku akan turuti. Temenan ya? Iya. Apa? Minta? Iya Mas, aku minta kamu mentalak aku. Bingung ya. Loh kok aneh gitu. Loh, enggak mau saya. Loh jari ini dikei. Katanya dituruti segala permintaanku. Tolik nih katanya, talakin aku. Loh, tunggu. Bukan itu yang aku maksud. Justru aku ini karena bersyukur kamu menjadi perempuan yang solihah, kok malah kamu sebaliknya. Kamu ternyata datang, kamu ternyata meminta kepada aku untuk talak. Ya nak mungkin aku talak. Aku ndak nemu wong wedok koyo kon. Ya. Akhirnya kata siapa namanya si istrinya si suaminya tanya, kenapa kamu ini udah enggak kena turuti nih, ayo yuk kita ke Nabi. Masih ada Nabi saat itu. Akhirnya mereka berdua berangkat. Ya sudah, ayo ke Nabi. Dituruti sama istrinya, berangkat. Di tengah jalan suaminya ini jatuh, patah kakinya. Membunuh Pak Opo saat itu ya. Ndak ada sepeda motor tapi ya. Walhasil dia ndak tahu ya kejeglong atau keplecuk ya, jatuh sampai patah kakinya. Setelah jatuh patah kakinya, ternyata si istri ndak aku ndak jadi minta talak. Ndak, ayo pulang, ayo tak rawat. Bingung sing wedok iki opo ini ya. Perempuan ini kenapa ini? Akhirnya kenapa kamu ini? Aku bersyukur kamu menjadi perempuan yang solihah, benar apa yang kamu lakukan. Ternyata aku kasih permintaan, kamu minta aku mentalak kamu. Tapi setelah aku jatuh, kamu tidak mau untuk ditalak. Kenapa? Ternyata si istri tadi itu mengatakan, aku itu teringat daripada hadis Nabi SAW. Nabi itu pernah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Orang yang Allah menginginkan kebaikan terhadap seseorang, maka orang itu akan mendapatkan musibah. Artinya orang tadi akan juga dapat musibah. Lah aku lihat kamu ini bertahun-tahun tinggal sama kamu ini Mas, ya, nggak tahu loro, mari itu nggak tahu bangkrut, untung terus, kemudian kamu sukses terus. Kok tidak pernah ada musibah? Aku takut berarti Allah tidak menginginkan kamu untuk jadi baik. Karena itu aku minta kamu talak. Ini yang ternyata diinginkan oleh si perempuan tadi teringat daripada hadisnya Nabi. Ternyata orang yang tidak mendapatkan musibah, jangan-jangan ini adalah orang yang Allah istidraj, dilulu sama Allah. Karena itu si istri dari takut suaminya seperti itu. Bingung. Top bojoku iki. Nggak ada seperti ini, tambah cinta sama istrinya ya. Jadi bukan karena minta ditolak, karena wis ndak ganteng maneng ya. Karena wis ndak duit maneng, justru karena banyak nikmat, ndak pernah dapat musibah, pingin ditolak. Kenapa? Karena ini jangan-jangan bukan Allah inginkan dia untuk menjadi orang yang baik. Karena itu ketika mendapatkan musibah berarti Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Di antaranya Nabi ini pernah ditawari seorang perempuan untuk dinikahi. Saking kepingin dinikahi sama Nabi, saking pingin yang membawa ini, entah itu orang tuanya, kepingin anaknya dinikahi sama Nabi. Saking pinginnya diterima oleh Nabi, si orang tuanya tadi, si orang yang membawa tadi mengatakan, wahai Rasulullah, innaha lam tamrat. Tahu ya Rasulullah, ini perempuan ini tidak pernah sakit ya Rasulullah. Maksudnya tidak bakal banyak mengeluh. Tapi Nabi mengatakan tidak pernah sakit. Udah, aku tidak mau kawin dengan perempuan ini. Kecuali kalau kita, lu enak iki, tidak yang dokter, tidak obat ya. Ini malah Nabi tidak mau. Kenapa? Karena perempuan tidak pernah sakit itu bahaya. Karena itu Fir'aun itu sampai ngaku Tuhan. Kenapa? Tidak pernah sakit hal ini. Ada mengatakan 400 sampai 500 tahun tidak pernah loro.
Akhirnya sampai ngaku Tuhan. Kan itu orang itu kalau tidak dapat musibah, tidak ada sakit, tidak ada yang terjadi sama dia, takutnya lupa diri. Justru itu peringatan dari Allah supaya kita ingat, iya ya, ternyata aku ini masih kurang ternyata ibadah. Dikai musibah ini tok aku tidak sabar. Padahal kenikmatan Allah lebih banyak. Kita ini dari ya hitung-hitungan loro ambek sehati luwih akeh ndi? Luwih akeh sehati dikai loro pisan tok wis sambatane. Seakan-akan Allah tidak pernah memberikan kenikmatan. Karena itu musibah yang terjadi kepada kita itu sebetulnya adalah tanda bahwa Allah perhatian dengan kita. Allah menginginkan kebaikan kepada kita dan Allah mencintai kita. Karena itu ketika mendapatkan ujian seharusnya apa? Kita senang. Kita mengucapkan alhamdulillah, tetap sabar, ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah akan berikan semuanya. Habib Ja'far bin Syaikhan Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saqqaf. Ini pasuran ini. Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saqqaf ini dia itu ada penyakit seperti tumor gitu di pipinya. Jadi karena giginya entah apa, malasnya seperti ada daging gitu, ya seperti tumor. Itu fotonya kan ada yang waktu tuanya itu ada yang tidak kelihatan itu ya. Itu Habib Ja'far itu ketika di Bondowoso, ini cerita orangnya sendiri nih. Cerita sama Ustaz Taufik. Diceritakan itu Habib Ja'far itu yang ada tumornya itu si orang tadi itu melihat orang ini sebetulnya cinta sama Habib Ja'far. Dia dalam hatinya, ya Allah, ini Habib Ja'far ini yang doakan orang sembuh. Kemudian apapun siapa yang didoakan waras. Tapi dia sendiri kan ya ada penyakit. Dia sendiri sakit. Lho kok ndak doakno awake dhewe? Dianggap penyakit tadi itu adalah musibah. Penyakit. Habib Ja'far banyak mendoakan orang, banyak yang sembuh, tapi dia sendiri sakit, apa ndak iso ngobati awake dhewe. Akhirnya Habib Ja'far ini ya mengkasyaf. Mengetahui padahal dia enggak ngomong, ya. Enggak ngomong di depan Habib Ja'far, langsung ya diambil itu penyakitnya, diambil dengan tangan seperti ngambil barang. Sini kamu. Ini mau tak pindah kepada kamu apa? Kata Habib Ja'far, mau, ini penyakit tak pindah kepada kamu. Ini penyakit bagi aku bukanlah musibah, tapi kenikmatan bagi aku, sehingga aku masih bisa menjadi orang yang sabar. Dibalik nama neng. Kalau kita ya tidak bisa ngono. Kan itu apa orang-orang dulu itu justru apa? Ketika mendapatkan musibah itu anggapan bagi mereka itu apa? Allah ingat sama hambanya. Kan bisa dikatakan apa? Dorbul Habib Mahbub. Pukulan dari kekasih itu senang, disenangi. Ya kita ya misalnya orang yang kita cintai sama istri kita misalnya dijewit tapi bojone. Seneng kan? Coba kon jewit koncomu. Ya digebuk misalnya temannya, teman akrabnya, ya lama enggak bertemu, buak loro. Tapi rangkulan. Kenapa? Darbul Habib Mahbub. Pukulan daripada kekasih itu senang, bisa disenangi, disenangi. Karena itu kalau kita cinta kepada Allah, apapun yang Allah berikan nilainya apa? Kenikmatan. Nilainya apa? Kenikmatan, kesenangan yang dia dapatkan, bukan apa sebaliknya. Nah, karena itu ini semuanya menggambarkan bahwa apa? Ketika kita mendapatkan musibah, tetap kita berharap ya kalau kita kan belum sampai derajat sampai bisa senang dengan musibah, malah tidak dapat musibah kapan toko musibah. Nah, kita belum sampai seperti itu. Ya kita berharap kita selalu mendapatkan imtinan dari Allah, anugerah-anugerah. Ya kita kalau memang dapat ujian, ya jangan sampai ujian yang tidak kita mampu untuk mendapatkan ujiannya. Itu kita tetap berharap. Tapi ketika dapat musibah, sabar itu harus kita lakukan. Kemudian kita memikirkan bahwa musibah yang kita dapatkan bukan hanya kita yang mendapatkan itu musibah. Banyak orang lain yang mendapatkan musibah. Bahkan lebih parah daripada kita, sehingga akan terasa ringan musibah yang kita dapatkan. Kemudian yang pertama tadi itu ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita akan tahu itu nilai kenikmatan ketika kita dapat lawannya. Karena itu mumpung masih dapat kenikmatan jangan disia-siakan. Gunakan untuk ibadah, gunakan untuk mendapatkan ridho Allah, gunakan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjadi orang nikmat, urip, ya hidup seperti ini akan jadi nikmat. Apapun yang dia dapatkan kenikmatan, ya senang, bersyukur.
Ketika mendapatkan musibah, sabar, tetap melihat di balik itu semuanya adalah kenikmatan. Enak uripe. Enggak akan jadi orang stres kita. Enggak akan jadi orang tidak menerima ketentuan Allah kita. Kita akan menjadi apa? Yakin semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jamil, semuanya bagus, baik, indah. Wallahu a'lam.